Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melakukan kegiatan pertemuan untuk mata kuliah penyerbukan silang ya. Jadi perakitan tanaman menyerbuk silang. Dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan populasi dasar. Kenapa kita harus belajar tentang populasi dasar? Karena pada saat saudara melakukan kegiatan perakitan tanaman atau penyilangan tanaman, populasi dasar itu adalah bagian penting dalam kegiatan tersebut, karena dengan adanya populasi dasar maka saudara bisa melakukan kegiatan penyilangan dengan berbagai sifat dari tanaman itu yang diambil dari populasi atau berasal dari tanaman koleksi saudara. Nah, tanaman koleksi itu dihasilkan dari populasi dasar yang saudara bentuk dengan beberapa sifat yang saudara inginkan. Oke. Next, jadi populasi dasar itu prinsipnya adalah populasi harus memiliki keragaman dan terdapat gen yang diinginkan. Artinya adalah bahwa dengan keragaman ini, maka saudara akan memiliki banyak kesempatan untuk turunan-turunan tanaman yang saudara inginkan, kemudian sifat-sifat yang saudara harapkan. Dan ini harus ada gen yang kita harapkan. Misalkan saudara ingin tanaman tersebut tinggi, kemudian memiliki batang yang kuat atau perakaran yang kuat, maka gen-gen itu harus ada, atau memiliki produksi yang tinggi gitu. Nah, ini juga harus ada di populasi dasar yang saudara bentuk. Kemudian populasi dasar itu berasal dari varietas lokal atau populasi yang dibentuk oleh pemulia. Jadi yang dianjurkan, ini bukan, kalau menurut saya bukan harus ya, tapi populasi dasar itu akan lebih baik kalau berasal dari varietas lokal, karena umumnya adalah varietas lokal itu dia sudah beradaptasi dengan wilayahnya, kemudian memiliki sifat-sifat yang sangat berbeda dengan varietas-varietas yang sudah dibentuk berdasarkan perakitan. Jadi dia sifat aslinya masih ada. Atau populasi yang dibentuk oleh pemulia boleh juga. Jadi yang berdasarkan dari perakitan-perakitan boleh. Jadi kita ambil beberapa gen yang bisa kita gabungkan, dan yang lebih baik lagi adalah penggabungan antara varietas lokal dengan populasi yang dibentuk oleh pemulia. Kemudian setelah melakukan kegiatan nanti perakitan, kemudian ada kegiatan seleksi dari populasi dasar itu. Seleksi diarahkan untuk meningkatkan frekuensi gen yang diinginkan tadi. Kemudian varietas yang dibentuk pada tanaman menyerbuk silang umumnya adalah varietas hibrida dan varietas bersari bebas atau UPF ya. Nah, pembentukan populasi dasar ini tujuannya yang pasti adalah untuk meningkatkan keragaman karakter yang mempunyai arti ekonomi penting dan mempertahankan keseragaman sifat lainnya. Jadi yang harus saudara ingat, prinsipnya adalah biasanya keragaman yang diharapkan, karakter-karakter yang diharapkan dari pembentukan populasi dasar itu biasanya adalah karakter-karakter yang mengarahkan nilai ekonomi. Misalkan adalah produksi tinggi, kemudian dia tahan hama penyakit, kemudian biasanya adalah kalau produksi tinggi itu biasanya nanti kalau di padi berhubungan dengan jumlah malai kan gitu. Kemudian kalau di jagung biasanya berhubungan dengan lingkar dari jagung itu, sehingga nanti akan menghasilkan banyak baris-baris jagung. Ketika baris jagungnya banyak, maka nanti akan berkaitan dengan jumlah produksi. Nah gitu, jadi ini misalkan ya untuk peningkatan produksi, maka sifat produksi harus beragam pada populasi dasar atau karakter lain yang relatif seragam. Nah, ini adalah cara pembentukan populasi dasar. Di antaranya adalah persilangan hanya antar populasi terpilih. Jadi dari koleksi tanaman yang kita punya yang memiliki karakter-karakter tertentu atau gen-gen tertentu, kemudian kita pilih yang kita harapkan tadi, gen yang kita harapkan, kemudian kita silangkan. Nah, setelah silangkan itu kemudian kita muliakan ya, sedangkan sifat lainnya yang sama itu. Jadi dimuliakan. Nah, persilangan antar individu tanaman dalam populasi mempunyai fenotip sama untuk sifat tidak pentingnya. Kemudian peningkatan populasi yang sifat tidak pentingnya berbeda sebelum memulai pembentukan populasi dasar. Nah, setelah melakukan persilangan diperlukan satu generasi kawin acak untuk kombinasi-kombinasi baru. Jangan lebih dari satu, cukup satu saja sebelum dimulai seleksi.
karena ini nanti akan menjadi langkah sia-sia kalau kita banyak melakukan perkawinan acak, karena kita hanya membutuh banyak keragaman yang akan kita pilih nantinya, kita kelompok-kelompokkan keragamannya, itu yang menjadi populasi dasar. Nah, prosedur seleksi tanaman menyerbuk silang berdasarkan 4 hal, yaitu ada dasar seleksi pada populasi asal, jadi seleksi dapat berdasarkan perbedaan fenotip atau perbedaan genotip melalui uji keturunan. Kemudian yang kedua, pengendalian persilangan pada generasi awal itu dibedakan atas diketahui atau tidak diketahui tetuanya. Jadi kalau memang kita kelompokkan ya persilangan generasi awal. Oh, ini tidak ketahuan tuanya dia. Karena kan persilangan perakitan tanaman menyerbuk silang itu kan bebas kan. Jadi kita tidak melakukan persilangan khusus si A dengan si B, tidak ya. Maksud saya bukan kita tidak melakukan persilangan khusus tanaman itu sendiri, jadi jantan dan betinanya dari tanaman itu tidak, tapi kita melakukan persilangan antara tanaman A dengan tanaman B. Nah, biasanya antara tanaman A dengan tanaman B belum tentu juga tanaman A itu kita ketahui indukannya apa ya, seperti itu. Tipe aksigen, seleksi dapat diarahkan untuk daya gabung umum atau daya gabung khusus atau dua-duanya. Yang kelima, ini yang maaf ya, 1, 2, ini 3 dan ini yang keempat, tipe varietas yang akan diciptakan dari hasil seleksi. Nah, apabila dilakukan seleksi galur, maka sasarannya terutama untuk merakit varietas hibrida atau varietas sintetik. Nah, ini salah satu contoh tanaman yang biasa menyerbuk silang adalah jagung. Kenapa jagung? Karena karakter tanaman jagung itu populasinya biasanya heterogen. Ya, heterogen karena banyak ya ini ya. Kemudian genotip individunya biasanya heterozigot. Genotip gametnya biasanya berlainan, progeni individunya tidak seragam dan heterozigot. Efek inbreedingnya ada. Jadi kalau tanaman jagung itu dikawinkan sendiri atau kawin dalam, itu pasti ada efek inbreeding ya, atau ini biasanya nanti akan terlihat dari turunan-turunannya. Nah, tanaman jagung genetiknya itu biasanya dalam populasi alami terdapat individu-individu yang secara genetik heterozigot untuk kebanyakan lokus. Jadi umumnya memang genetiknya heterozigot, jadi campuran kan gitu. Dan genotipnya berbeda di antara individu sehingga keragaman genetiknya dalam populasi sangat besar. Karena umumnya jagung ini adalah menyerbuk silang. Dia berasal dari polen yang bukan 95% polennya bukan berasal dari tanamannya dia, ya, dari tanaman lain. Nah, fenotipnya secara fenotip hampir sama sehingga populasi memperlihatkan ciri varietas tertentu. Kemudian keragaman genetik dapat dipertahankan dari generasi ke generasi karena adanya kawin acak sehingga frekuensi gen maupun frekuensi genotip dapat tetap sama pada generasi turunannya. Nah, menurut hukum Hardy-Weinberg, kalau frekuensi gennya konstan dari generasi ke generasi pada suatu populasi kawin acak itu tidak akan terjadi seleksi, mutasi atau migrasi ya. Jadi bisa kita pertahankan ya. Kemudian varietas jagung itu biasanya bersari bebas. Dia disebut mencapai keseimbangan genetik, keseimbangan Hardy-Weinberg apabila varietas tersebut dari generasi ke generasi selanjutnya menghasilkan frekuensi gen dan genotip yang sama. Jadi ketika dia diteruskan disilangkan, dia gen dan genotipnya tetap sama, maka dia mencapai keseimbangan HW ya. Nah, suatu OPV atau jagung bersari bebas yang sudah dirilis itu dianggap sudah mencapai keseimbangan genetik karena dia memang kawin bebas ya. Nah, keseimbangan tidak akan berubah jika jumlah tanaman lebih dari 300 perkawinan acak, kemudian tidak ada seleksi, tidak ada migrasi persilangan dengan varietas lain dan tidak ada mutasi. Seperti artinya adalah bahwa heterozigot atau heterozigot gennya itu ya akan sama, jadi terus-terusan meskipun perkawinan acak keragamannya akan tetap sama. Kemudian pemulihan tanaman menyerbuk silang itu programnya biasanya merubah frekuensi gen ke arah peningkatan frekuensi gen yang dikehendaki. Nah,
Perubahannya biasanya dilakukan melalui seleksi dengan tujuan adalah menciptakan populasi dengan frekuensi gen yang baru dan unik. Kemudian program pemilihan tanaman ditentukan oleh populasi asal dan metode seleksinya. Nanti kita akan belajar bagaimana metode seleksi. Kemudian populasi asal itu berarti adalah sama dengan populasi dasar, artinya adalah pemeliharaan akan berhasil jika populasi dasar yang digunakan itu memiliki gen-gen yang memang diharapkan tadi itu. Dengan tujuan adalah bahwa kita menciptakan populasi dengan frekuensi gen yang baru dan unik. Ya. Nah, ini adalah klasifikasi seleksi terarah tanaman jagung. Ada dasar seleksinya. Kalau dasar seleksinya pakai fenotip individu, biasanya pengandalian penyerbukannya adalah salah satu atau tidak diketahui ketentuannya. Nah, terus ya seperti ini. Uji progeninya itu tidak ada. Kalau untuk yang bersari bebas itu biasanya seleksi tongkol ke baris. Ya, ini terus dan sebagainya. Ini nanti kita belajar bagaimana daya gabung umum, daya gabung khusus, kemudian seleksi tongkol baris seleksi tongkol ke baris itu ada semua. Nah, ini adalah salah satu contoh CMS overview dari tanaman jagung. Nah, biasanya kan prinsip produksi benih jagung itu dari tanaman jantan, kemudian polennya akan mengawini tanaman tetua betina, ya. Jadi dari sini turun ke sini. Nah, maka dia akan menjadi satu benih. Biasanya kalau ada tetua jantan dan tetua betina, ini produknya adalah menjadi jagung hibrida nantinya, karena ada jantan sendiri, betina sendiri. Nah, kemudian biasanya model tanamnya adalah 41. 41 itu artinya adalah 4 tanaman betina dan 1 tanaman jantan, atau 411, berarti tanaman jantannya ada 2 ya. Nanti tanamnya berbeda biasanya gitu. Nah, itu semuanya macam-macam tergantung dari jenis atau varietas jagung yang akan kita tanam, karena itu juga menentukan model tanam yang kita gunakan. Nah, biasanya seperti ini. Kenapa tanaman betina berada di antara tanaman jagung? Agar polen yang dihasilkan tanaman betina ini, tanaman jantan ini bisa jatuh kepada tanaman betinanya. Karena memang 95% polen itu berasal dari tanaman lain. Ya, seperti itu. Jadi seperti ini gambarannya. Nah, nanti dia juga ke sini akan ke samping sini, ya, sesuai dengan arah anginnya. Oke. Biasanya kalau produksi benih hibrida itu memiliki keuntungan dari efek heterosis. Nah, metodenya biasanya ada manual, ada FSI, dan ada CMS. Nah, ini adalah bagian-bagian bunga jagung yang harus saudara pahami kalau saudara akan melakukan perakitan untuk tanaman jagung. Jadi ada tassel, tassel itu adalah struktur bunga jantan pada tanaman jagung. Jadi yang di atas ya. Yang di atas ini adalah bagian dari bunga jantan, ya. Kemudian ada spikel. Spikel ini adalah pembungaan pada tassel. Jadi dia kalau pecah, nah itu ada spikelet. Ini terdiri dari 2 bunga ya, masing-masing memiliki set antar. Nah, ada glumes. Nanti saudara lihat glumes itu adalah ini ya, seperti tutupnya bunga. Jadi hampir mirip dengan bunga tanaman padi sebenarnya ya, antara bunga jagung dengan bunga tanaman padi. Kemudian ada anter dan ada anterporos. Nah, itu nanti kalau kita membuat hibrida ada mandul jantan ya. Jadi mandul jantan itu tidak ada serbuk sari hidup pada tumbuhan yang normal. Kemudian mandul jantan ini biasanya pada tanaman betina, artinya nanti tidak ada detasseling. Nah, tapi bunga jantannya tidak berfungsi gitu. Nah, ada 3 tipe, ada genetik, ada sitoplasmik, dan ada sitoplasmik genetik. Jadi ada CMS, ada KMS. Nah, ini yang sedang diusahakan untuk membuat CMS gitu ya. Nanti saudara bisa belajar lagi lebih banyak. Baik, mungkin itu untuk materi pertama dari saya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.